Masyarul hadirin hadirat, kita sambung lagi pembacaan kitab kita Idah Asrar Ulumul Qarabin. Qala muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi bid darin amin. Amma ashabu hadhil qulub al-layyinah as-salimah al-arifun bisirri hadzal mawjud bisirri al-hajal hadzal wujud wa ma banallahu alaih amra khaliqatahu fahum ya'maluna bimuqtada ulumihim wa diqqati fuhumihim wa hum fi rahah bima munihu minal afham wa imratul batin. Ini masyarul hadirin, kata beliau, orang-orang yang punya hati yang lembut, orang-orang yang punya hati yang selamat, orang-orang yang punya hati yang bagus, orang-orang yang sudah mengenal akan Allah, maka mereka ya arifuna bisirri hadzal wujud, mereka sudah tahu rahasia yang ada di alam ini. Orang yang punya hati yang bagus, hati yang selamat, ini sudah barang tentu Allah sudah bukakan kepada mereka rahasia-rahasia yang Allah ciptakan di alam ini. Allah turunkan hujan, tahu mereka hikmahnya. Allah berikan angin kencang, tahu mereka apa hikmahnya. Allah berikan air pasang, tahu mereka apa rahasianya. Allah berikan gempa bumi, tahu mereka rahasianya. Semua yang diciptakan oleh Allah, orang yang punya hati yang selamat, punya hati yang bersih, mereka tahu. Maka ketika ada suatu kejadian, kita tanya sama orang-orang yang berhati yang bersih ini. Kita tanya kepada orang yang berhati bersih ini. Kita tanya kepada orang yang punya hati yang lembut ini, hati yang putih ini. Tanya sama mereka, kenapa? Karena mereka diberikan oleh Allah kelebihan mengetahui hikmah di balik setiap apa yang diciptakan oleh Allah. Ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan nanya sama Syekh Google. Jangan nanya sama orang yang hatinya keras. Kalau kita bertanya sesuatu kepada bukan ahlinya, maka akan dijawab dengan sembarangan. Tapi kalau kita bertanya kepada ahlinya yang tahu, maka akan dijawab dengan pas maksud hasil daripada kejadian itu. Kalau sakit gigi, tanya sama dokter gigi. Kalau sakit hati, tanya kepada orang yang punya hati, orang yang hatinya bersih. Tanya sama mereka, apa hikmah di balik kejadian ini? Jangan semalam mimpi dipatok ular. Semalam mimpi dilamar seseorang. Wah, nanya dia. Sama siapa? Nanya sama ahli nujum. Nanya sama peramal yang ada di TikTok. Sekarang di TikTok ini kan lengkap, semua ada. Mau belanja apapun ada di TikTok. Mau ahli dunia, ahli akhirat, semua ada di TikTok. Tinggal kita saja. Kita saja. Nah, ini hati-hati. Kalau kita mau tahu rahasia yang Allah ciptakan di alam ini, maka tanyalah orang yang qulubul layyinah as-salimah, orang yang hatinya lembut dan hatinya yang selamat dari penyakit-penyakit hati.
Wa ma banallahu alai amra khaliqatahu, apa yang Allah ciptakan kepada semua makhluk, orang yang punya hati yang bersih tadi, fahum ya'maluna bimuqtada ulumihim, mereka akan berbuat, mereka akan melakukan sesuatu sesuai kadar pengetahuan mereka. Sesuai kadar pengetahuan mereka, itulah yang mereka akan perbuat. Wa diqqati fuhumihim, dan ketangkasan dalam pemahaman mereka. Mereka akan berbuat sesuai dengan daya tangkap mereka masing-masing. Makanya kita jangan mau nyamakan. Kenapa ustadz itu sama ustadz ini beda? Kenapa kiai itu sama kiai ini beda? Kenapa habib itu sama habib ini beda? Perbedaan itu bisa timbul. Perbedaan itu bisa timbul. Kenapa? Karena sesuai dengan ulumihim wa diqqati fuhumihim, sesuai dengan besarnya pengetahuan mereka dan bagaimana daya tangkap mereka. Sama-sama hati mereka bersih semua. Hati mereka bersih semua. Hati mereka bagus semua, tapi ilmu mereka belum tentu sama. Ilmu mereka belum tentu sama. Daya tangkap mereka belum tentu sama. Makanya wahum, orang-orang yang seperti mereka ini, mereka firrohah, mereka dalam keadaan tenang. Kalian sibuk politik silakan, kalian sibuk mencari dunia silahkan, kalian sibuk mencari kedudukan silahkan, kalian sibuk sibuk dengan sawit turun sawit naik, pinang turun pinang naik, silahkan. Mereka tetap dalam keadaan rohah, tetap dalam keadaan tenang. Mereka tetap dalam keadaan tenang. Kenapa? Bima munihu minal afham, mereka tenang dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari paham atas rahasia ciptaan Allah, wa imaratul batin, dan batin mereka yang sudah mulai kokoh, batin mereka yang sudah mulai kuat. Makanya umumun nas, kebanyakan orang kalau sudah pendapatannya menurun, dia biasanya umumnya manusia kalau pendapatannya menurun, mereka bagaimana? Khabtin wan niza', mereka akan susah, banyak permusuhan, banyak suuzon, dan banyak percekcokan kalau sudah perekonomian menurun. Kalau sudah ada persaingan, mulai adanya percekcokan, adanya keributan. Itu umumnya manusia. Beda dengan orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka afham, paham akan rahasia ciptaan Allah, dan batin mereka sudah mulai batin mereka sudah mulai kokoh, terbangun. La ilaha illallah. Mereka orang-orang yang kebanyakan orang ini banyaknya gil wal gol. Apa gil wal gol? Banyak beda pendapat. Orang ahli dunia ini selalu sukanya banding-bandingan, membanding-bandingkan antara sesama ahli dunia. Bandingkan nomor 1 dengan nomor 2, bandingkan nomor 1 dengan nomor 3, bandingkan nomor 2 dan nomor 3, dibanding-banding, perbandingan itu. Mulai yang istri bandingkan suaminya dengan suami orang,
Yang suami bandingkan istrinya dengan istri orang. Yang orang tua bandingkan anaknya dengan anak orang. Yang punya pesantren bandingkan pesantren dia dengan pesantren orang. Dibanding-bandingkan, mulai perbanding. Ini siapa ini? Umumun nas, kebanyakan orang kalau mereka belum diberikan oleh Allah hati yang lembut, belum diberikan oleh Allah hati yang selamat, belum dibangunkan oleh Allah di dalam batinnya batin yang kokoh. Ujungnya apa? Yudayyi'unal umur, akhirnya mereka membuang-buang umur mereka. Mereka membuang umur mereka an-nafis, umur mereka yang mulia, umur mereka yang mahal, umur mereka yang tidak akan bisa dibeli, umur mereka yang tidak akan bisa kembali lagi kalau sudah lewat. Malam pertama Rajab bisa kembali lagi tahun 1445 Hijriah? Tidak bisa lagi. Tahun depan satu Rajabnya sudah 1446, bukan lagi 1445. Hilang umur, sudah lewat, tidak akan bisa kembali lagi. Mereka membuang umur mereka fil hus dengan yang tidak bermanfaat, wayal hajuna bi umuri faghirah, mereka bersibuk-sibuk dengan perkara yang farighah, perkara yang kosong, kosong. Tapi yang jadi masalah ini sudah buang umur cuma-cuma, membuang umur dengan perkara yang tidak manfaat, wa yatahawwamunaha qurbah, mereka menyangka mereka orang yang taat, mereka menyangka mereka orang yang taat. Alhamdulillah, alhamdulillah aku sudah taat. Tapi waktu mereka banyak terbuang. Waktu mereka banyak terbuang duduk di tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Tapi mereka merasa, alhamdulillah, aku sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Padahal umur mereka banyak diberikan pada bukan tempatnya. Yudayyi'un, mereka membuang-buang umur mereka, tapi mereka menyangka mereka dalam keadaan qurbah, dalam keadaan taat kepada Allah. Wahya ahwa'u dharrah, ini adalah tuntunan hawa yang membahayakan. Naudzubillah min dzalik. Fa ashabul haq, orang yang berada di jalan yang benar, Jalla Jalaluh, di jalan Allah Subhanahu wa taala, taslaj, mereka merasa tenang, dingin, adem hati mereka. Mereka merasa adem hati mereka. Dengan apa? Dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah, dengan paham yang telah diberikan oleh Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, yang terpenting adalah ilmu. Yang terpenting dari yang penting adalah ilmu. Kenapa kita bisa galau? Karena ilmu kita belum sampai, paham kita mentok, ilmu kita belum sampai, akhirnya kita timbul kesusahan. Tapi kalau ilmu kita lebih tinggi daripada angan-angan kita, ilmu kita lebih tinggi daripada keinginan kita, maka tidak akan pernah ketemu jalan buntu. Selalu ada jalan yang terbuka. Kenapa? Ilmu kita lebih tinggi daripada ilmu kita lebih besar daripada keinginan kita. Jadi tidak akan ketemu jalan buntu. Kenapa? Ilmu kita lebih luas lagi daripada angan-angan kita. Makanya
Jangan terlampau tinggi angan-angan. Angan-angan itu kalau bisa di bawah ilmu kita. Kalau angan-angan lebih tinggi dari ilmu kita, ditakutkan nanti kita galau, putus asa, jalan buntu, mentok, ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujungnya dia nanti kebingungan. Kenapa? Karena tingkat keilmuan dia mentok, angan-angan dia terlampau tinggi melebihi pengetahuannya. Makanya ibu-ibu, bu, kalau ada keinginan bu, lihat keadaan. Kalau ada keinginan lihat keadaan. Ibu punya keinginan apa? Lihat keadaan ibu. Mau punya emas 1 kilo, waduh. Lihat keadaan. Kayaknya 1 kilo itu terlampau jauh, keadaan tidak cukup. Jangan punya keinginan seperti itu. Emas 1 gram saja. Saya pengen cincin yang 1 gram saja. Yang 1 gram saja. Kalau 1 gram mampu insya Allah suaminya. Kalau minta cincin yang 2 suku, 2 suku itu 4 mayam. 1 suku itu 2 mayam. 4 suku itu 2 suku itu 4 mayam. Wah, ini daripada kasih ibu 4 mayam, enak cari yang baru 4 mayam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak-bapak begitu juga Pak. Jangan terlampau tinggi angan-angan. Jangan terlampau tinggi. Jangan berharap untuk mendapatkan hasil kerjanya. Per bulan 5 juta. Jangan terlampau tinggi. Jangan terlampau tinggi. Yang dekat-dekat saja. Yang dekat-dekat saja. Yang dekat-dekat saja. Sebulan sekian, sebulan misalnya dapat 1 juta, alhamdulillah, cukuplah. Ini sekian, ini. Sisanya hemat. Sisanya sabar. Lihat orang punya HP baru. Alhamdulillah, HP saya masih bisa nelpon. Alhamdulillah, HP saya masih bisa chat-chatan. Kameranya tidak bagus, tidak apa-apa. Saya juga jarang foto-foto. Biar HP kawan saja yang foto-foto saya. Itu cara untuk kita menangkal kegalauan. Ilmu kita harus lebih tinggi daripada angan-angan kita. Ilmu kita harus lebih besar daripada keinginan kita. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kata penyair, anamul mil'u jufuni an syawaridiha wa yashhudul khalqu jarraha wa yahtasimu. Dikatakan kata Habib Muhammad, fatta'ab kullu ta'ab hatta yasulul insan ma'un ala nafsih. Semua kesusahan dari semua jenis kepenikan, kesusahan itu tidak akan punya jalan keluar. Kesusahan itu tidak akan punya jalan keluar. Kesusahan itu tidak akan pernah ketemu jalan keluarnya. Hatta sampai lil insan al ma'una ala nafsi, sampai orang itu sendiri menolong dirinya sendiri. Sampai orang itu sendiri menolong dirinya sendiri. Dia itu sendiri yang bisa nolong dirinya. Orang lain tidak bisa. Dia sendiri yang bisa nolong dirinya sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau orang mau berhasil, apakah orang lain bisa membuat dia berhasil? Tidak, dia sendiri. Dia sendiri kalau ingin berhasil, dia sendiri yang berusaha, yang bisa membuat dirinya berhasil.
Ketika kita mau maju, maka yang bisa membuat kita maju siapa? Kita sendiri. Oh, saya bisa maju asalkan kau beri saya modal. Asalkan kau beri saya modal, saya akan dagang. Akhirnya dikasih modal. Dikasih modal, sudah pegang modal. Ah, ini dagang. Ah, enak. Apa? Beli motor dulu lah. Enak beli motor dulu. Enak, nantilah dagang. Kalau sudah punya motor, enak mau kemana-mana. Wah, enak. Itu. Jadi walaupun orang kasih modal, walaupun orang kasih bantuan, kalau dirinya sendiri tidak bisa bantu dirinya sendiri, maka tidak akan pernah maju. Maka seseorang itu bisa maju karena dia yang punya keinginan untuk maju, karena dia punya usaha ingin maju, maka dia akan maju, dia akan berhasil. Ini. Dan yang kedua apa? Wa ya'tarif bi uyubiha. Dia selalu mengenal kekurangan dirinya. Dia selalu mengkorek-korek kekurangan dirinya. Selalu mengkorek-korek kekurangan dirinya. Kekurangan dirinya dia korek-korek. Dia tegur dirinya. Nafsu. Kau tuh Yati, kau sholat berjamaah kurang. Kau tuh sholat belum benar. Kau sholat malam kurang. Kau baca Quran kurang. Koreksi diri sendiri. Melihat kekurangan pada diri sendiri. Waman la yatamakkan min hadzal ma'na. Kalau dia tidak mampu menolong dirinya sendiri, dia tidak mampu membaca kekurangan dirinya sendiri, tidak mampu dia membaca kekurangan diri sendiri, fa ilmuhu qasir, berarti ilmunya masih sedikit. Habib mau tanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, pak, bu, pak, bapak, bu, ibu, sudah tahu belum kekurangan diri sendiri? Sudah tahu belum kekurangan diri sendiri? Kekurangan ibadahnya sudah tahu belum? Kekurangan amalnya sudah tahu belum? Kekurangan kotornya hatinya sudah tahu belum? Hatinya penuh kotor. Kekotoran matanya sudah tahu belum? Kalau belum tahu, apalah kekurangan saya? Apalah kekurangan saya? Bingung saya. Saya ini memang banyak kurang, tapi bingung saya mana kekurangan saya. Ini menunjukkan fa'ilmuhu qasir. Ini menunjukkan ilmunya sedikit. Kenapa? Kekurangan diri sendiri dia belum tahu. Kekurangan diri sendiri saja dia tidak tahu. Kekurangan diri sendiri saja dia tidak tahu. Untuk membenahi dirinya sendiri saja dia sulit. Maka yadullu ala ilmuhu qasir. Ini menunjukkan ilmunya sedikit. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah tahu belum kekurangan diri sendiri? Sudah tahu belum kekurangan diri sendiri? Sudah tahu belum kekurangan diri sendiri? Kalau masih belum bisa berdiri dengan kaki dua, masih butuh sandaran kepada orang lain, maka kita ini belum apa-apa. Belum apa-apa. Masih butuh sandaran. Belum bisa berdiri sendiri. Belum apa-apa. Kita harus bisa berdiri dengan kaki sendiri. Bagaimana bisa berdiri dengan kaki sendiri? Tahuilah dulu kekurangan diri sendiri. Kekurangan diri sendiri. Apa kata beliau? Pakam man yahsib annahu ala syai'. Berapa banyak orang yang merasa dirinya punya sesuatu. Dirinya punya sesuatu. Fa idza tabarta haqiqata halu, jikalau dia diuji
jikalau dia diuji dengan keadaannya, jikalau dia diuji dengan halnya, wajad ta'malu haba'an mansuro, ternyata amalnya banyak yang sia-sia, ngerasa dirinya alhamdulillah, wah pakai tangan begini pula di tangan ini, alhamdulillah, banyak lihat atasnya, alhamdulillah. Apa yang dia alhamdulillah kan? Ya, ibadah yang dia lakukan, amal yang telah dia perbuat, alhamdulillah. Tapi dia kurang apa? Dia kurang tahu dengan kekurangan diri sendiri, dan dia tidak sadar kalau amal dia itu haba'an mansuro. Amalnya itu bisa tertolak. Amalnya itu bisa tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Wa qad taqaddam lana dzakral maqamat salasat fi turuq. Kemarin kata beliau, kami sudah membukakan tiga kedudukan amal dari manusia. Tiga kedudukan amal dari manusia. Nah, di sini akan disebutkan lagi oleh beliau. Apa yang disebutkan oleh beliau? Maratib alal khair mutafawwitah. Kedudukan orang-orang baik itu beda-beda. Bu, Ibu. Kedudukan orang baik itu beda-beda, Bu. Kedudukan orang baik itu beda-beda. Bertingkat-tingkat sesuai amal masing-masing. Bertingkat-tingkat sesuai amal masing-masing. Dan setiap kullu ratbah, setiap kedudukan minal khair, kedudukan dari kebaikan, alaiha ta'ifah minan nas, pasti ada kelompoknya. Ini kelompok orang yang kelas 1, ini kelompok orang yang kelas 2, ini kelompok orang yang kelas 3, ini kelompok orang yang kelas 4, ini kelompok orang yang kelas 6, ini kelompok orang yang kelas 7, ini kelompok orang yang kelas 8, ini kelompok orang. Setiap orang pasti ada kelompoknya. Pasti kalau ibu bapak jalan, akan ketemu orang yang sama seperti bapak ibu dalam hal amalnya. Sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, mungkin di jalan atau di TV, ada di medsos, oh dia perbuatan dia sama kayak aku. Perbuatan dia sama kayak aku. Yang dia lakukan sama kayak aku lakukan. Pasti ada kelompoknya. Tidak mungkin ibu kesendirian, tidak mungkin bapak kesendirian. Ada sekelompok dengan bapak yang amalnya sama, tingkatan amalnya sama, kebaikannya sama. Fa'a'la minal khairat, yang paling tinggi kedudukan, alaiha khawasul malak, yang mana orang ini khawas, terpilih dari Allah Jalla Jalaluh, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ini? Kelompok ini yang paling tinggi di sisi Allah. Al-arifun, mereka orang-orang yang arif billah. Orang yang arif billah. Tahu arif billah? Arif artinya kenal. Kenal. Billah, kenal dengan Allah. Arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Ini kelompok yang tertinggi. Mereka ini, Bu, bapak-bapak, alladzina yunaqqunal a'mal tanqiyah, mereka berusaha membersihkan amal mereka dari penyertaan hawa nafsu. Mereka berusaha membersihkan amal mereka dari penyertaan hawa nafsu, dari pengikutan hawa nafsu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Aksiru sallu ala Nabi Muhammad. Orang arif billah, kalau di depannya ada arif billah, fulan bin fulan, arif billah, ini jangan sembarang.
Arif billah ini adalah orang yang kalau beramal, amal mereka itu selalu ditimbang-timbang, dikorek-korek, jangan sampai disertai oleh hawa nafsu. Ini amal arif billah. Tusammu nufusahum wa himamuhum, dan mereka memiliki semangat, memiliki tujuan, yang mana tujuan dan semangat mereka kepada amal nafais, amal-amal yang suci, amal-amal yang suci daripada nafsu. Mereka berusaha membersihkan dengan semangat dan dengan jiwa mereka. Yuballighuna fi tartib wa taqarrub ila Allah. Mereka mencapai tartib, mencapai kedudukan, wa taqarrub, kedekatan mereka kepada Allah, ilallah subhanahu wa ta'ala, bimahasinil a'mal, dengan amal-amal yang terbaik, terafdol, terbagus. Jadi ciri-ciri orang arif billah, tidak mereka beramal kecuali yang tidak mereka beramal kecuali yang terbaik. Kalau kita masih beramal, masih mencari yang ringan-ringan, masih mencari keringanan-keringanan, masih mencari yang biasa-biasa saja, maka jangan ngaku-ngaku kita arif billah. Karena orang arif billah itu tidaklah beramal kecuali amal minha hasan wa ahsan, bagus dan terbagus, bagus dan terbagus. Fahadhihi, dan ini mereka kelompok yang tinggi, la yu'amiluna Allah illa bil ahsan, tidaklah memperlakukan Allah kecuali yang ahsan. Tahu ahsan? Tahu ahsan? Ahsan itu apa? Kalau hasan bagus, kalau hasan bagus, kalau ahsan, ahsan itu isim tafdil, lebih bagus, lebih afdol. Ini kalau kita masih wuduknya biasa-biasa saja, tidak pakai wuduk yang afdal. Kalau kita sholatnya masih sholat biasa saja, masih belum pakai sholat yang afdal. Kalau kita baca Qur'annya masih baca Qur'an biasa saja, belum pakai yang afdal. Kalau kita zikirnya masih zikir biasa saja, belum pakai yang afdal, maka jauh kita di kelompok arif billah. Jauh kita masuk ke kelompok al-khawas, orang yang terpilih. Ini kelompok yang tertinggi, yang mana 5 manahumullah, yang Allah bersihkan, berikan kepada mereka sofail qulub, daripada hati yang bersih. Wa nawwara maulahum qulubahum, Allah cahayakan, Allah terangkan hati mereka. Fa'anarat bawatinahum, maka bercahayalah batin mereka, bercahaya batin mereka. Walidzalika sara ihtimamuhum, maka dengan itu perhatian mereka apa yang mereka perhatikan ketika hati mereka sudah bersih, ketika hati mereka sudah bercahaya, perhatian mereka adalah bitashihin niat wa tahsinil muamalat, membenahi niat, membaguskan amal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niat satu, dikoreksi terus. Apa niat bapak-bapak, ibu-ibu hadir di majelis ta'lim? Apa niat ibu-ibu, bapak-bapak sholat 5 waktu? Apa tujuannya, apa maksudnya? Yang kedua, tahsinul muamalat. Sudah terbagus belum muamalah kita kepada Allah? Terbagus belum muamalah kita kepada Allah?
wa ta'allaqat asraruhum bi rabbihim, dan mereka menggantungkan rahasia-rahasia mereka di sisi Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala fi aglabil awqat, di sebagian besar waktu mereka, di sebagian besar waktu mereka. Jadi waktu mereka sebagian besar hanya untuk Allah, sebagian besar waktu mereka hanya untuk Allah. Fabada hadat hadit ta'ifah qasabas sabaq wa taqaddaman al-bagi. Kalau ini bagian-bagian yang pertama yang telah dijalani oleh orang-orang pendahulu kita. Kalau sekarang ini as-saqi bagi. Kalau sekarang ini tinggal Allah masih bisa memberi, tapi masih ada tidak orang yang mau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih ada tidak orang yang mau mengamalkan yang afdal? Masih ada tidak? Mana orangnya? Angkat tangan. Masih ada tidak orang yang melakukan yang afdal dalam salat, yang afdal dalam wudu, yang afdal dalam muamalat kepada Allah? Masih ada tidak? Mana orangnya? Angkat tangan. Hah? Kita masih pilih kalau amal itu amal yang biasa-biasa saja, tidak usah dipaksa-paksa. Manis tatoan. Mana yang mampu? Orang mampu ya orang popo. Yang mampu saja. Kada apa-apa kalau kada mampu. Ini kita nih, itu kita tuh. Ini kita tuh. Bukan cari yang afdal, bukan. Jadilah yang penting sholat, yang penting puasa, itu kita tuh. Yang penting sedekah daripada tidak. Itu kita tuh. Maka jauh kita dari rombongan yang pertama ini. Rombongan yang arifun ini jauh. Kenapa? Karena kita masih belum bisa melakukan untuk Allah itu yang terafdal. Kita belum bisa melakukan untuk Allah itu yang terafdal, yang terbaik. Masih yang sedang-sedang saja, bahkan yang penting sholat daripada tidak. Alhamdulillah minta. Itu rombongan pertama. Rombongan kedua sekarang. Ta'ifatun ukhra min ahlil khair duna hadit ta'ifah. Rombongan yang kedua, yang di bawah rombongan yang pertama. Ahlul khairat, mereka orang yang baik. Rombongan kedua ini mereka orang baik. Wa iktsar muamalat, amal mereka banyak. Amal mereka banyak. Mereka ini amalnya baik, amal mereka banyak. Walakin, akan tetapi la tablugh ratabatahum, akan tetapi kedudukan mereka tidak seperti ila maqamil ta'ifatul ula, tidak seperti makom kedudukan orang yang pertama. La aqulu inna amal hadhihi ta'ifah taksur, aku tidak mengatakan amal mereka ini lebih sedikit, tidak. Orang yang kedua ini amal mereka bukan lebih sedikit, tidak. Amal mereka tidak lebih sedikit daripada orang yang pertama. Bisa jadi amal mereka lebih banyak daripada amal yang pertama, bisa jadi. Atau sama amal mereka dari kelompok yang pertama. Walakin, akan tetapi, aqulu asraruhum wa qulubuhum, akan tetapi rahasia yang ada pada mereka, hati yang ada pada mereka di bawah keadaan yang pertama. Hati mereka belum seperti hati orang yang pertama. Cahaya yang ada di hati mereka masih di bawah cahaya orang yang hati yang pertama. Amal mereka banyak, amal mereka banyak, tapi orang yang pertama punya niat 1000, orang yang kedua ini punya niat 500, 600, 700. Amalnya sama, tapi niatnya beda. Nah, inilah yang menurunkan derajat dari kelompok yang pertama menjadi kelompok yang kedua. Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, wa ta'ifatus salisah, kelompok yang ketiga min ahlil khair, termasuk orang baik. Kelompok yang ketiga termasuk orang baik.
Wahya tabaqatul akhirah, ini ke kelompok yang terakhir. Min alil khairat, dari kelompok orang baik, dari kelompok orang baik. Lakin akan tetapi khairatuhum qasirah qalilah jadwa, akan tetapi kebaikan mereka sedikit, kebaikan mereka sedikit, amal mereka sedikit. Wa muamalatuhum, dan muamalah mereka yudakhiluhal khalal, amal mereka dimasukkan ada virus, amal mereka kemasukan virus COVID, amal mereka kemasukan virus. Wa yata'allaq biha hawa, ada hawa nafsunya di dalam amal mereka. Kenapa bisa begini? Maqasama lahum maula min uqulil dhaifah, karena mereka punya akal dhaif, akal mereka lemah. Tiga kelompok ini tiga-tiganya baik. Kelompok yang pertama sangat baik, kelompok yang kedua baik benar, kelompok yang ketiga ini baik tapi masih kurang karena masih terbawa hawa nafsu. Kalau kelompok kedua tidak terbawa hawa nafsu, tapi hati mereka belum besar, niat mereka belum banyak, pembenahan hati mereka belum sempurna. Kelompok yang pertama sudah sempurna niat mereka, pembenahan hati mereka sudah besar. Ini wa fi kulli hadhihi tabaqat, ini tiga kedudukan ini mereka ahwaluhum mukhtalifah, keadaan mereka beda-beda. Wa maratibihim mutafawwitah, kedudukan mereka pun bertingkat-tingkat. Kullun ya'malu ala syakilatih, semua beramal beda-beda sesuai dengan keadaan lingkungan mereka. Wa ya'taqid fadilah fi tariqatihi, dan mereka meyakini ada keutamaan di jalan mereka. Makanya mazhab ada beda, thariqah ada beda, mazhab ada 4, akidah ada 2 yang dipegang ahli sunnah wal jamaah, kemudian ada thariqah yang banyak, jalan mereka beda-beda, zikir mereka beda-beda, tapi mereka punya kedudukan yang benar, kedudukan yang benar, yang memiliki kedudukan bertingkat-tingkat di mata Allah. Wa'lam ayu akhi, ketahuilah wahai saudaraku, annaka satara jumu'an wa tawaif qad ijtama'u ala nasyr ulum. Nah, ini lihat ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini lihat ini lihat ini. Perhatikan ini. Ini perhatikan dulu. Kata beliau apa? Kalian nanti akan melihat jumu'an, kelompok wa tawaif, bagian-bagian kelompok-kelompok orang. Qad ijtama'u, mereka sudah berkumpul, macam-macam kelompok-kelompok. Ala nasrul ulum, kelompok mereka menyebarkan ilmu. Wa dzakral ahwas sholihin, mereka menceritakan keadaan orang-orang soleh. Guru pulan, wali pulan, habib pulan, karomah mereka dibuka-buka. Oh, tentang kehebatan mereka dibuka-buka. Ada ini kelompok-kelompok ini, ada. Fa inna ra'aitum, jikalau mereka kalian lihat, tunasib agwalahum, sesuai mulut mereka dengan tingkah laku mereka. Mulut mereka dengan tingkah laku mereka sesuai. Omongan mereka dengan tingkah laku mereka sesuai. Fakasirhum, maka kumpullah dengan mereka. Wadnu minhum, dekatkan kalian dengan mereka. Kenapa? Mereka menceritakan orang soleh, mereka juga mengamalkan seperti amalan orang soleh. Mereka membuka tentang orang soleh, mereka juga mengamalkan tentang orang soleh. Jadi sepakat perkataan mereka dengan perbuatan mereka sesuai, maka perbanyak duduk dengan mereka, selalulah dekat dengan
mereka. Wa illa, kalau tidak, omongan mereka beda dengan perbuatan mereka, fab'ud, jauh, lari dari mereka. Fahuwa aslam laka, itu lebih selamat untukmu. Lima taqaddam annal a'mal idza khalat an sihatil maqasid. Ketahuilah kalau amal sudah rusak dari tujuan yang benar, ing akasat ala arbabiha, itu akan merubah maksudnya. Faghayyarat qulubuhum, maka berubahlah hati mereka. Wa absadat bawatinuhum, maka rusaklah batin mereka. Kama anna man min sya'ni ghish idza sakana al-batin anal yu'mil qulub, sebagaimana penyakit dendam kalau sudah tinggal di hati maka akan membutakan hati dan melemahkan pola pikir. Penyakit dendam akan melemahkan hati dan akan merusak pola pikir kalau punya penyakit dendam. Satu saja dendam, apalagi dendam, sombong, iri, dengki, wah macam-macam, maka rusak semua amal. Ini yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Maka kita harus renungkan, kita ini termasuk orang yang hati yang selamat atau tidak, akal yang selamat atau tidak, perlu kita renungkan. Orang yang punya kecerdasan ketika dia sudah bisa membaca kekurangan pada dirinya sendiri. Ketika dia belum bisa membaca kekurangan pada dirinya sendiri, berarti dia belum cerdas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Silakan kalau ada pertanyaan.